Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi SP Execute SQL dan Dynamic Query. Apa sih Dynamic Query itu? Ya, sesuai dengan namanya, query yang dinamis. Oke, query dinamis bisa berubah di tengah-tengah mungkin. Oke, intinya kita akan membuat query tapi di dalam variabel. Oke, kita kan sebelumnya udah membahas juga ya variabel seperti apa. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita akan membuat variabel untuk menampung si query-nya ya. Kita buat nvarchar max aja nih. Nvarchar max itu kalau nggak salah 4000 ya. Lalu kita set isi variabelnya, misalkan select, nah seperti ini ya. Nah, ini kalau dijalankan ya tidak terjadi apa-apa ya, cuma gini aja. Nah, kita tuh pengen yang isi di dalam variabel ini terexecute. Mana sih caranya? Sinilah kita menggunakan fungsi SP-execute SQL ini. Oke, caranya exec SP execute SQL, lalu diikuti dengan stringnya atau nvarchar-nya. Oke, kita jalankan ya. Jalankan, maka akan menghasilkan hasil dari select ini. Oke. Nah, query dinamis itu seperti apa? Query dinamis itu seperti ini. Misalkan kita bikin satu boolean atau misalkan namanya select all field. Oke, select all field bit. Sini kita set select all field sama dengan 1. Nah, lalu kita pakai if nih. If select all field-nya sama dengan 1, maka query-nya seperti ini. Else bikin misalkan di sini kita cuma select strukturnya nih. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kayak gini bisa nih. Ini dinamis juga kan query-nya. Kalau kita set select all field-nya 1 ya, maka select adalah yang ini. Tapi kalau kita ganti nih variabelnya 0, maka yang terselect hanyalah nomor code-nya saja nih yang bawah query ini. Nah, ini kan dinamis ya. Ini bisa jadi parameter dari luar server nih, misalkan dari front end atau back end-nya merequest jangan select all field. Misalkan dia mengirim 0 nih, lalu masuk ke server diolah, oh iya hasilnya seperti ini. Tapi saya mau select all field nih dari aplikasinya, masuk ke server database ya, maka dia akan menampilkan semua field. Seperti itulah kira-kira contoh kasus nyatanya. Nah, si variabel ini juga bisa ditambah-tambah ya, seperti string di bahasa pemrograman umumnya. Misalkan jangan kayak gini deh, misalkan gini, set saya ganti select field customer code misalkan. Di sini selectnya dulu deh. Lalu di sini ada di sini aja di atas customer name, customer address nih misalkan seperti ini ya. Lalu kita tutup dengan from
misalkan seperti ini ya. Code. Nah, seperti ini ya. Nah, saya jelaskan dulu nih. Misalkan kan di sini kita set nih select customer name, customer address. Lalu di sini ada if nih. Kalau si select field customer code-nya ini 0, enggak select berarti ya enggak sama customer code berarti di select-nya. Lalu di sini kan ada plus sama dengan, ini kan sama kayak menambahkan string ya. Menambahkan string, lalu ini juga menambahkan string ditutup dengan from MS customer. Nah, ini sudah mirip dengan kasus pada umumnya, biasanya query dinamis seperti ini. Oke, kita langsung jalankan. Nah, jadi kalau kita bilang select tanpa field customer nih di sini, maka customer code-nya nggak ke bawah ya yang ini. Tapi kalau kita buat jadi satu, ya maka customer code-nya ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk query dinamis dan SP execute SQL. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.